Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Sembilan orang tewas dalam musibah longsor di Denpasar dan Kelungkung. Polresta Banan menetapkan Kepala Lembaga Perkreditan Desa Tibubiu Kerambitan menjadi tersangka kasus korupsi dana usaha ekonomi kreatif. Kementerian Pariwisata terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui gerakan wisata bersih. Yang mengenali wajah teman korban. Tim SAR terus mencari korban tanah longsor di Ubung Kajo Denpasar sejak Senin pagi hingga sore. Senin sore, tim SAR berhasil menemukan lagi 2 korban yang tertimbun longsor. Jasad korban ditemukan di posisi terpisah dari 3 korban tewas lainnya. Pada pukul jam 16.45, kendala yang kita hadapi, si korban itu jauh lokasi dari rumahnya. Artinya seperti ada lubang di bawah tersebut dan tidak seperti lokasi korban-korban yang sebelumnya yang kita temukan ini. Dengan kita sekarang ini menggunakan eskavator untuk pencarian korban terakhir. Karena timbunan terlalu tinggi, ya longsor terlalu tinggi, si korban posisinya yang terakhir ini jauh dari yang kita harapkan demikian. Kejadiannya jam 6.30. Ya, sampai dengan hari ini korban yang kita cari semuanya sudah ditemukan. Ya, dari 8 orang tersebut 3 selamat, yang 5 orang kondisi meninggal dunia. Dan yang selamat itu sudah kita evakuasi menuju Rumah Sakit Surya Husada yang ada di Ubung. Yang 5 orang yang meninggal dunia itu sudah kita evakuasi menuju Rumah Sakit Prof. Ngurah Sanglah, Provinsi Bali. Demikian. Seluruh korban yang tewas dibawa ke Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Sementara 3 korban selamat dan luka dirawat di rumah sakit swasta terdekat. Senin pagi 20 Januari, tanah longsor menimpa rumah indekos yang dihuni 8 buruh proyek. 5 orang tewas, 3 orang luka-luka. Rumah indekos berada di dekat tebing yang longsor akibat cuaca buruk belakangan ini. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Tiga warga tewas dan 4 orang lainnya mengalami luka akibat tertimpa longsoran di Desa Pikat Kelungkung pada hari Minggu malam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kelungkung dan tim gabungan berhasil mengevakuasi jasad 3 korban, yakni Iwayan Nate, Iwayan Mudiana, dan Iketut Surata. Selain korban tewas, 4 korban lainnya mengalami luka berat dan ringan. Mereka adalah Igusti Made Aryase, Iwayan Kicen, Iketut Mumbul, dan Igede Aswin. Ada korban meninggal yang ditemukan 3 orang yang luka, patah tangan dan patah kaki ada 2 orang, langsung dievakuasi ke rumah sakit oleh tim Pesinkrisnya. Dan korban meninggal juga kita kirim ke IPJ Rumah Sakit Kelungkung untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Senin lalu petugas akhirnya berhasil menemukan 1 korban longsor yang tertimbun di Desa Pikat Kelungkung. Jasad Idenga Mertayase tertimbun bebatuan yang cukup besar dan kayu. Petugas BPBD sebelumnya mengevakuasi 3 jenazah dan 4 korban selamat dengan kondisi luka-luka. Posisinya itu seperti apa, Pak? Kayak terlungkup tadi posisinya, ya. Terlungkup tadi kena tertimpa dengan pohon dan batu tadi. Jam 5 itu ada hujan deras, petir, karena kan rawan juga longsor daerah kita sini. Ya, terjadi kita di Pasraman, mungkin ada persembahyangan, mungkin dia sembahyang, istirahat, lalu ada petir, mungkin batu pelinting dari atas, disertai dengan petir dan tanah longsor.
Ya. Itu tanahnya itu memang ini rawan atau seperti apa? Iya, agak rawan ya, karena tidak labil tanahnya. Baik, dapat diinformasikan terkait dengan korban yang longsor di Dawan. Untuk luka-luka yang dapat kami informasikan sejumlah 4 orang, yaitu luka ringan 1 orang, 3 orang memang luka lumayan berat. Jadi untuk sampai saat ini luka-luka sudah ditangani dan akan dilakukan tindakan operasi. Ada sejenis patah, terus ada lecet di kepala. Nah itu sedangkan yang untuk luka ringan 1 orang sudah sempat ditangani dan sudah dinyatakan pulang untuk tadi pagi. Jadi sisa yang ditangani hari ini 3 orang. Untuk yang korban meninggal rata-rata dari pesinggahan itu sejumlah 3 orang yang dapat masuk di rumah sakit Klungkung sampai pagi hari ini. Dari informasi sih jumlah 4 orang, tapi 1 orang belum kami dapat info terkait dengan jenazah. 3 korban luka berat hingga Senin lalu masih dirawat di RSUD Klungkung, sedangkan 1 korban luka ringan diizinkan pulang karena kondisinya membaik. Seluruh korban meninggal saat ini disemayamkan di ruang jenazah RSUD Klungkung. Lokasi yang tertimpa longsor merupakan lokasi ritual yang terletak di bawah bukit. Saat itu hujan deras serta angin kencang dan menyebabkan tanah longsor dan menimpa bangunan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Klungkung. Jalan Singaraja Denpasar, kilometer 17 di Banjar Dinas Wirabuana, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Buleleng, lumpuh selama 1 jam pada Senin sore akibat badan jalan tertimbun longsor. Material longsor setinggi lutut orang dewasa menutupi badan jalan sehingga kendaraan sulit melintas. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Buleleng dan kepolisian serta relawan bahu-membahu membersihkan material longsor. Untuk mempercepat proses pembersihan, alat berat dikerahkan termasuk dari tim pemadam kebakaran. Longsor terjadi akibat tanah tak mampu menahan air hujan yang turun sejak Senin siang. Sempat macet. Ya kurang lebih 1 jam ya. Kurang lebih 1 jam macet membuka tengah jalan. Ya karena ini daerah yang berbukit, memang potensi longsor ya. Karena itu juga agak harus waspada dan hati-hati kalau melintas di jalur ini sehingga kita selamat. BPBD Buleleng mengimbau masyarakat yang menggunakan jalur Singaraja Denpasar melalui jalur Gitgit lebih berhati-hati mengingat jalan tersebut melintasi perbukitan yang rawan longsor. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.